Saat ini, Cuy tengah bersama Feng Wangshui dan Feng Wangshui masih sedikit khawatir dengan kejadian sebelumnya. Melihat Feng Wangshui khawatir, Cuy menyarankan Feng Wangshui untuk tidak perlu khawatir karena ia sudah membicarakan hal ini bersama Fan Diyun. Dan Fan Diyun sebelumnya juga memberitahu jika Feng Wangshui ingin keluar dari grup Feng Hua, tidak akan ada orang yang akan menghalangi. Mendengar Cuy, Feng Wangshui tampak tersentuh dan ia lalu berterima kasih ke Cuy. Sementara di hatinya, ia merasa Cuy sangatlah perhatian kepadanya. Memikirkan ini, Feng Wangshui merenung, bertanya apakah mungkin dirinya memiliki tempat spesial di hati Cuy. Seolah tahu apa yang dipikirkan Feng Wangshui, Cuy yang tengah berjalan, ia pun berkata, ia dan Feng Wangshui hanyalah teman dan tidak lebih. Sontak mendengar Cuy hanya menganggapnya hanya sebatas teman, Feng Wangshui merasa sedikit hampa di hatinya. Tentu hal ini tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada Cuy, karena Cuy sendiri di hatinya saat ini ia sudah memiliki seseorang yang ia cintai. Adegan berikutnya melihat Cuy dan Feng Wangshui pergi ke pelelangan. Jiang Hao pun buru-buru menyusul Cuy dan ia ingin pergi bersama dengan Cuy. Jiang Hao kemudian berjalan melewati Feng Wangshui dan ia secara sengaja memanggil Feng Wangshui dengan sebutan kakak ipar. Feng Wangshui yang mendengar Jiang Hao memanggilnya kakak ipar, sontak ia pun menjadi kesal dan ada sedikit perasaan malu di hatinya. Adegan pun berlanjut. Setelah beberapa saat, Cuy akhirnya telah sampai di tempat pelelangan. Dan saat ini terlihat seorang pemandu pelelangan tengah memandu jalannya pelelangan. Dan kali ini barang yang dilelang adalah tanaman ginseng. Sementara itu, Cuy sendiri saat ini mengalihkan pandangannya ke salah satu peserta pelelangan, tepatnya ke arah seorang pria tua. Cuy melihat pria tua ini bukanlah pria tua biasa, melainkan seorang master yang berada di tingkat general. Jiang Hao yang juga melihat pria tua ini, ia seperti tahu siapa sebenarnya pria tua ini, yaitu Li Yuantian, pelayan dari seorang pria kaya bernama Yan Bang. Mendengar Jiang Hao menyebut nama Yan Bang, Feng Wangshui pun terkejut, bertanya apakah yang dimaksud adalah Yan Bang, orang terkaya di Songmu. Cuy yang juga mendengar Jiang Hao, ia lalu teringat di kehidupannya sebelumnya. Ia ingat bahwa anak Yan Bang ini meninggal karena suatu penyakit. Dan saat ini pelelangan masih berlanjut dan terlihat Li Yuantian menawar ginseng dengan harga sebesar 10 juta yuan. Mendengar tawaran Li Yuantian sebesar 10 juta yuan, pemandu pelelangan pun berkata deal dan mengumumkan Li Yuantian berhasil mendapatkan ginseng ini. Adegan berikutnya, pemandu pelelangan kemudian memberitahu item selanjutnya yang akan dilelang. Item ini adalah porselin dari dinasti Qing yang memiliki efek menenangkan. Dan porselin ini akan dilelang dengan harga awal sebesar 50 juta yuan. Jiang Hao yang mendengar item yang akan dilelang adalah porselin, ia pun jadi bersemangat dan ia berniat untuk mendapatkan porselin ini. Namun sebelum Jiang Hao mulai menawar, saat ini Li Yuantian yang juga tertarik dengan porselin ini, ia langsung menawar sebesar 100 juta yuan. Sontak Jiang Hao pun menjadi kesal setelah mengetahui ini dan ia merasa sedikit kecewa di hatinya. Adegan berlanjut. Sekarang giliran item bantal batu yang akan dilelang. Dan saat ini pemandu pelelangan memberikan harga awal sebesar 100 juta yuan. Seolah mendapat kesempatan kedua, kali ini Jiang Hao tidak ingin kalah lagi dan ia bertekad untuk mendapatkan bantal batu ini. Akan tetapi kali ini pun Jiang Hao tetap ditakdirkan untuk kalah, karena saat ini Li Yuantian terlebih dulu menawar sebesar 300 juta yuan. Mendengar penawaran Li Yuantian sebesar 300 juta yuan, pemandu pelelangan lalu mengetok palunya dan mengumumkan Li Yuantianlah pemenangnya. Mengetahui ini, Jiang Hao pun menjadi semakin kesal dan ia dengan Cuy hanya bisa melihat Li Yuantian pergi membawa item yang keduanya inginkan. Cuy kemudian berdiri dan ia berkata kepada Jiang Hao, ia ingin pergi duluan dan menyarankan Jiang Hao untuk mengantarkan Feng Wangshui pulang. Jiang Hao dan Feng Wangshui yang melihat Cuy pergi, keduanya pun menjadi penasaran dan keduanya tidak tahu kemana Cuy akan pergi.
Adegan pun kemudian berlanjut. Saat ini Jui yang sudah keluar dari tempat pelelangan, ia terlihat diam-diam mengikuti Lee Yuantian pergi. Jui sendiri lalu merenung dan di dalam hatinya ia bertekad apapun caranya ia harus mendapatkan bantal batu dari tangan Lee Yuantian. Dan kemudian setelah beberapa saat berlalu, di suatu tempat Lee Yuantian terlihat keluar dari sebuah mobil yang ia tumpangi. Namun saat ia hendak berjalan, Lee Yuantian tiba-tiba bertemu dengan seseorang dan hal ini membuat Lee Yuantian sedikit terkejut. Orang ini adalah Yan Bang, bos dari Lee Yuantian, dan dengan wajah pucat Yan Bang bertanya tentang bantal batu. Apakah Lee Yuantian sudah mendapatkannya? Tetapi di tengah percakapan, tiba-tiba terdengar suara seseorang dari belakang. Mendengar ini, Yan Bang dan Lee Yuantian pun menoleh ke arah datangnya suara. Melihat orang yang datang, Lee Yuantian langsung menjadi waspada dan ia menduga orang yang datang ini memiliki niat yang tidak baik. Menyadari kewaspadaan Lee Yuantian, Jui lalu meminta Lee Yuantian untuk tenang dan menyarankannya untuk mendengarkan dulu penjelasannya. Namun Lee Yuantian sendiri tidak peduli dengan apa yang diucapkan Jui dan tanpa basa-basi ia langsung menyerang Jui. Jui yang melihat serangan Lee Yuantian, ia menduga teknik yang digunakan Lee Yuantian adalah teknik ular dari klan ular di dunia immortal. Dan saat ini, saat serangan Lee Yuantian akan mengenai Jui, Jui secara refleks, ia dengan mudah langsung menghindari serangan Lee Yuantian. Melihat serangannya berhasil dihindari, Lee Yuantian tidak berkecil hati dan ia sekali lagi menyerang Jui sambil bertanya siapa sebenarnya Jui ini. Jui pun sembari memperagakan gerakan Tai Chi menjawab ia adalah Jui, seorang guru biasa dan ia tidak punya niat jahat sama sekali. Setelah mengatakan ini, Jui yang sudah dalam mode Tai Chi, ia lalu dengan mudah dan luwes langsung menangkis semua serangan Lee Yuantian. Dan setelah berhasil memukul mundur Lee Yuantian, Jui lalu mengatakan tujuannya, yaitu ia ingin membeli item bantal batu yang Lee Yuantian miliki. Mendengar Jui, Lee Yuantian akhirnya tersadar pria yang datang bukanlah untuk membunuh. Menyadari ini, Lee Yuantian menjadi sedikit lega di hatinya. Lee Yuantian kemudian berkata ke Jui, ia tidak bisa menjual bantal batu ke Jui karena ia sendiri membutuhkan bantal batu untuk menyembuhkan penyakit. Namun Jui yang mendengar Lee Yuantian, Jui pun langsung membalas dan memberitahu bahwa bantal batu tidak akan bisa menyembuhkan penyakit. Dan bantal batu sendiri kegunaannya yang sesungguhnya adalah untuk membuat arai dan bukan untuk menyembuhkan. Lee Yuantian yang mendengar penjelasan Jui, ia pun hanya bisa mendesah dan merasa sedikit kecewa dengan fakta yang ada. Tapi Yan Bang yang juga mendengar Jui, ia masih belum menyerah dan berkata meski bantal batu tidak bisa menyembuhkan, tapi ia harus tetap mencobanya. Dan jika tidak berhasil, Yan Bang akan memberikannya ke Jui. Dan untuk itu, Yan Bang menyarankan Jui untuk melihat kondisi anaknya terlebih dahulu. Melihat Yan Bang belum menyerah, Jui merenung. Mungkin memang lebih baik ia melihat kondisi anaknya Yan Bang. Siapa tahu ia bisa menyembuhkannya. Memikirkan ini, Jui pun akhirnya setuju. Dan di dalam hati, ia berpikir jika ia bisa menyembuhkan, ia bisa mendapat bantal batu dengan gratis. Dan saat ini, Lee Yuantian yang mendengar semua percakapan, ia merasa sedikit khawatir dan bertanya ke Yan Bang, apakah Jui ini bisa dipercaya? Mendengar Lee Yuantian, Yan Bang hanya menjawab, Jui ini sepertinya adalah master Tai Chi, jadi bisa dipastikan Jui ini bukanlah orang yang buruk. Namun ketika Yan Bang mengatakan ini, Yan Bang sendiri merasa sedikit familiar dengan Jui. Bergumam, apakah ia pernah melihat Jui sebelumnya? Adegan pun berlanjut. Saat ini Jui telah sampai di rumah Yan Bang dan Yan Bang langsung memperkenalkan kedua anaknya yang sakit kepada Jui. Yan Bang lalu berkata, anak tertuanya ini bernama Yan Ying dan karena ia tidak suka makan, jadi ia terlihat sangat kurus. Sedangkan anak bungsunya bernama Yan Haojie dan berbeda dari Yan Ying, ia sangat suka makan. Bahkan anaknya ini pernah makan kayu dan batu. Setelah memperkenalkan anaknya, Yan Bang juga berkata, ia sebelumnya sudah mencari beberapa dokter terkenal, tapi tidak satu pun yang bisa menyembuhkan anaknya. Jui yang dengar penjelasan, ia menyimpulkan bahwa anak Yan Bang tidaklah sakit,
melainkan keduanya terkena racun yang disebabkan serangga beracun. Cui sendiri memakai teknik Wang Qijue untuk memastikan perkataannya, dan dengan teknik Wang Qijue ini, Cui mampu melihat semuanya dengan jelas. Dan dari yang Cui pahami, serangga beracun ini berasal dari barat daya Cina, dan Cui menebak dalam 3 hari kedua anak Yanbang pasti akan mati. Mendengar ucapan Cui, sontak Yanbang pun menjadi terkejut dan dengan khawatir bertanya, apakah Cui yakin dengan apa yang ia katakan. Liu Yuantian yang juga dengar Cui, ia juga meragukan ini. Pasalnya, saat kedua anak Yanbang lahir, ia tidak melihat ada seseorang yang meracuni keduanya. Mendengar ini, Cui pun berpikir ulang, bagaimana jika racun ini berasal dari ibunya? Dan karena ini, ibu keduanya meninggal setelah melahirkan keduanya. Sontak saat Yanbang mendengar Cui, ia pun terkejut karena apa yang Cui katakan benar. Istrinya memang meninggal setelah melahirkan kedua anaknya. Melihat Yanbang, Cui sadar ucapannya benar. Racun keduanya memang berasal dari istri Yanbang, dan racun ini berpindah ke kedua anak Yanbang. Yanbang yang juga menyadari ini, ia lalu memerintahkan Liu Yuantian untuk segera menyelidiki hal ini. Mendapat perintah, Liu Yuantian pun setuju. Liu Yuantian sendiri tak lupa memberi hormat ke Cui, berkata jika Cui bisa menyembuhkan kedua anak Yanbang, ia akan memberi Cui bantal batu miliknya. Sedangkan Yanbang, ia juga membukukan badannya dan ia memohon Cui agar berkenan menyembuhkan kedua anaknya yang sakit ini. Cui pun tidak menolak permohonan Yanbang dan ia lalu meminta untuk diambilkan sebaskom air untuknya dan ia akan segera menyembuhkan keduanya. Dan beberapa saat kemudian terlihat seorang pelayan akhirnya membawakan sebaskom air untuk Cui. Cui yang menerima air, ia lalu memberikan air ke Liu Yuantian dan ia juga meminta Liu Yuantian untuk membantunya dalam proses penyembuhan. Setelah mengatakan ini, Cui lalu melihat ke arah Yanjing yang saat ini Yanjing tengah terbaring di atas kasur. Cui sendiri juga menyarankan semua orang untuk menjaga jarak karena akan sangat berbahaya jika serangga beracun keluar. Serangga ini menyerang mereka. Adegan berikutnya, Cui yang sudah siap, ia kemudian terlihat memusatkan auranya di ujung jarinya. Dan dengan memakai ujung jari yang sudah terlapisi aura, Cui langsung menekan bagian dada Yanjing dan ia berniat memaksa keluar serangga beracun. Karena tidak kuasa menahan rasa sakit, Yanjing pun berteriak kesakitan. Sementara saat ini di dada Yanjing, di mana Cui menekan, tampak sebuah benjolan. Dan dari benjolan di dada Yanjing ini, tanpa diduga, tiba-tiba terlihat seekor serangga beracun seperti kelabang tampak keluar. Sontak saat Liu Yuantian melihat hal ini, tanpa ragu-ragu ia pun langsung menangkap serangga beracun. Dan kemudian Liu Yuantian memasukkan serangga beracun ini ke dalam air yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan ajaibnya, setelah serangga beracun masuk ke air, terlihat tiba-tiba warna air memerah dan serangga beracun secara perlahan tampak menguap. Melihat serangga beracun ini, Yanbang menjadi marah dan ia tidak habis pikir siapakah orang jahat yang berani melakukan hal ini kepada keluarganya. Adegan pun berlanjut. Saat ini Cui yang juga sudah menyingkirkan serangga beracun dari tubuh Yan Haojie yang sekarang tampak kelelahan. Di sisi lain, melihat Yanjing dan Yan Haojie, Cui berkata keduanya akan bisa segera pulih untuk beberapa hari ke depan dan bisa beraktivitas normal. Mendengar Cui, Yanbang pun lalu membungkukkan badannya dan ia sangat berterima kasih kepada Cui karena telah menyembuhkan kedua anaknya. Namun, Yanbang kemudian menoleh ke belakang karena ia tiba-tiba mendengar suara seseorang memanggilnya dengan sebutan ayah. Mendengar suara berasal dari kedua anaknya, Yanbang pun terharu karena sudah berapa tahun berlalu. Ini pertama kalinya ia dipanggil ayah oleh anaknya. Dan karena tak kuasa menahan kebahagiaan di hatinya, Yanbang tanpa pikir panjang, ia kemudian langsung memeluk kedua anaknya. Cui yang juga melihat ini, ia juga merasa senang. Sementara ia merenung, siapakah orang yang memberikan serangga beracun ini ke keluarga Yanbang. Dan saat ini, Yanbang yang merasa senang, ia lalu menyuruh kedua anaknya untuk berterima kasih kepada Cui yang telah menyembuhkan keduanya.
Mendengar ini, keduanya pun bersujud di hadapan Cui. Dan Yanjing berterima kasih kepada Cui karena Cui telah menyembuhkan dirinya dan adiknya. Namun saat Yan Haojie mendengar Yanjing menyebut dirinya sebagai adik, ia tidak terima dan berkata dirinya lah yang kakak dan Yanjing adalah adik. Melihat percakapan Yanjing dan Yan Haojie, Cui pun hanya terdiam dan ia menatap keduanya dengan tatapan bingung di wajahnya. Dan saat ini sambil makan gelas kaca, Yan Haojie berkata, sebelumnya di dalam rahim ia menendang Yanjing keluar duluan, jadi dirinya lah yang anak pertama. Yanjing sendiri tidak sependapat dengan Yan Haojie dan ia berkata, Yan Haojie pada saat itu ia terlalu gemuk, jadi ia tidak bisa keluar dari rahim. Akan tetapi saat ini Cui yang mendengar Yanjing dan Yan Haojie, ia pun jadi terkejut, bertanya, apakah keduanya tahu apa yang terjadi di dalam rahim? Yanjing dan Yan Haojie tampak ragu, menjawab, keduanya memang tahu apa yang terjadi di rahim dan selama ini keduanya sering bicara memakai telepati. Mendengar Yanjing dan Yan Haojie, Li Yuantian tampak terkejut dan ia teringat akan legenda yang menceritakan anak kembar yang bisa saling bertelepati. Sedangkan Cui sendiri yang juga mendengar ini, sontak ia pun juga ikut terkejut dan ia berkata bahwa Yanjing dan Yan Haojie adalah congenital fetus. Mendengar istilah congenital fetus, Yan Haojie bertanya apa itu congenital fetus. Tapi Yanjing yang ada di samping, ia lalu menyebut kata bodoh ke Yan Haojie. Dan dengan istilah congenital fetus ini, Yanjing dan Yan Haojie saling berdebat satu sama lain. Dan sebenarnya keduanya tidak tahu apa itu congenital fetus. Di sisi lain, melihat tingkah laku kedua anaknya, Yanbang tak kuasa menahan malu dan ia hanya bisa minta maaf kepada Cui akan kelakuan kedua anaknya. Cui sendiri tidak peduli akan hal ini dan ia lalu berkata, ia ingin meminta persetujuan Yanbang untuk menjadikan kedua anaknya sebagai muridnya. Mendengar Cui, sontak Yanbang pun menjadi terkejut dan ia tidak tahu apa maksud Cui mengatakan hal ini. Namun Yanjing dan Yan Haojie yang mendengar Cui, keduanya langsung bersujud dan setuju dengan Cui yang ingin menjadikan keduanya sebagai murid. Akan tetapi, lagi-lagi di sini Yanjing dan Yan Haojie berdebat lagi tentang siapa yang akan menjadi murid pertama dan murid kedua Cui. Sedangkan untuk Li Yuantian, ia juga setuju dan ia menyarankan Yanbang menerima niat baik Cui karena ia menilai Cui ini adalah orang yang hebat. Melihat keduanya setuju, Cui berkata, mulai sekarang Yanjing dan Yan Haojie resmi jadi muridnya dan setelah pulih, Cui akan mengajari kultivasi menjadi dewa. Adegan berikutnya, Cui yang sudah mendapatkan bantal batu, ia berniat untuk pergi dan tak lupa ia melambaikan tangannya ke arah lainnya. Melihat Cui pergi, Yanjing dan Yan Haojie juga ikut melambaikan tangannya dan keduanya tampak senang dengan pertemuan mereka dengan Cui kali ini. Di sisi lain, Yanbang yang juga melihat Cui pergi, ia masih sedikit merasa penasaran karena ia merasa seperti pernah melihat Cui sebelumnya. Mendengar ini, Li Yuantian yang ada di samping berkata kepada Yanbang, apa yang dirasakan Yanbang mungkin hanyalah kebetulan. Namun saat Yanbang memikirkannya lagi, ia pun teringat dengan orang yang bernama Tang Chongde dan Cui ini sangatlah mirip dengan Tang Chongde. Mendengar Yanbang, Li Yuantian langsung membantahnya, berkata ini tidaklah benar karena Tang Chongde sendiri berasal dari keluarga Tang di Beijing. Tapi Yanbang masih merasa ada kemungkinan karena setahunya di keluarga Tang, pemimpin keluarga Tang punya 4 anak, salah satunya adalah perempuan. Mendengar ini, Li Yuantian bertanya ke Yanbang, apakah yang dimaksud Yanbang adalah Tang Wanru dan apakah Tang Wanru ini adalah ibu dari Cui. Yanbang sendiri tidak yakin akan dugaannya kali ini dan ia menjawab ia akan mengetahuinya jika ia pergi ke Beijing dan bertanya langsung ke Tang Chongde. Adegan pun kemudian berganti dan keesokan harinya saat ini di Villa Qianlong. Cui yang saat ini juga berada di Villa Qianlong, ia meminta pelayan dan penjaga di Villa Qianlong ini untuk pergi. Cui sendiri berpikir jika arai buatannya di Villa Qianlong ini sudah jadi, meski tidak ada pelayan atau penjaga, Villa Qianlong ini tetap akan aman. Dan
Dan selanjutnya, setelah semua bahan pembuatan arai sudah terkumpul, Cui berniat membuat arai yang bernama arai 9 perubahan surgawi. Namun, sebelum memulai membuat arai, tiba-tiba terdengar suara ponsel yang berdering di saku baju Cui. Menyadari ini, Cui pun mengambil ponselnya. Setelah Cui mengambil ponselnya, Cui melihat orang yang menghubunginya ternyata adalah Kinran. Sontak, Cui pun akhirnya menjadi terkejut karena ia sendiri teringat bahwa hari ini ia memiliki jadwal pelajaran di kelasnya. Cui kemudian menerima panggilan masuk dan seolah tidak tahu, Cui bertanya kepada Kinran kenapa Kinran menelponnya. Dan saat ini Kinran yang menghubungi Cui. Ia mengabaikan pertanyaan Cui dan ia dengan nada dingin balik bertanya di mana Cui saat ini berada. Mendengar pertanyaan, Cui pun tampak gugup dan ia hanya bisa menjawab jujur dirinya saat ini berada di Villa Qianlong. Namun sesaat Cui mengatakan ia berada di Villa Qianlong, Kinran yang mendengar ini, ia tiba-tiba langsung mematikan teleponnya. Cui sendiri tidak tahu kenapa Kinran tiba-tiba mematikan teleponnya. Apakah Kinran berpikir dirinya telah membohongi Kinran? Karena tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Cui kemudian memutuskan untuk mengirimi Kinran sebuah pesan. Dan selanjutnya, setelah Cui selesai mengirim pesan, Cui pun lalu tersenyum, berpikir ia adalah pria yang sungguh perhatian. Sementara itu, saat ini di kantor kepala sekolah, nampak Kinran saat ini tengah duduk di kursinya sambil membaca sebuah pesan yang baru saja ia terima. Isi pesan ini berisi tentang Cui yang menyarankan Kinran untuk pergi ke dokter jika memang hari ini Kinran sedang dalam masa PMS. Sontak melihat isi pesan Cui, Kinran pun menjadi marah dan ia langsung melempar HP-nya keluar. Dan kebetulan saat ini ada seseorang yang datang. Orang yang datang adalah Hulai yang ingin bertemu Kinran. Tapi melihat Kinran yang marah, Hulai pun menjadi takut dan ia memutuskan untuk berbalik pergi. Kembali ke Cui. Saat ini Cui tengah duduk bersila dan ia sudah mulai untuk membuat arai. Dan di depannya tampak bantal batu yang sedang ia murnikan. Bantal batu ini terlihat secara perlahan melayang dan tampak aura emas mulai menyelimuti seluruh bagian dari bantal batu. Dan sesaat kemudian aura emas dari bantal batu semakin membesar dan ini menandakan bahwa proses pemurnian bantal batu sudah selesai. Proses selanjutnya adalah pengaktifan arai dan di dalam proses ini Cui mengeluarkan beberapa fulu yang sudah ia buat sebelumnya. Fulu-fulu ini lalu melayang menuju bantal batu dan terlihat fulu-fulu ini langsung menempel secara rapi di atas bantal batu. Adegan berikutnya, setelah bantal batu dan fulu bergabung, tampak aura emas dari bantal batu kemudian menyebar ke segala arah. Dan terlihat secara keseluruhan, aura emas melapisi seluruh bagian Villa Qianlong. Dan ini memperlihatkan arai 9 perubahan surgawi telah berhasil dibuat. Melihat arai buatannya, Cui tampak senang dan ia memutuskan dengan adanya arai di Villa Qianlong ini, ia akan membuat cabang sekte Taichi di bumi. Karena bagaimanapun juga di kehidupannya sebelumnya, Cui sendiri adalah master nomor 1 di sekte Taichi. Jadi ia harus mendirikan cabang sekte Taichi di bumi.